pagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Satu kesempatan yang berharga, karena itu mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Marilah setiap jemaat membawa korban pujian pengagungan ke hadapan Tuhan, bawa korban syukur yang terbaik baginya, dan berikan yang terindah untuk namanya, biar nama Tuhan ditinggikan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang ke hadapannya, dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini, yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus, datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekalahan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas pimpinan dan pertolongan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat kesayangan-Mu. Di tengah-tengah situasi sulit, Engkau ada bersama-sama kami. Di tengah-tengah situasi bersukacita, Engkau juga ada bersama kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk mengucap syukur di hadapan Allah. Tuhan, Kau lihat setiap hati anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami datang dengan satu kerinduan ya Tuhan, untuk bertemu dan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu ada lawatan Tuhan menjamah setiap pribadi kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan jamahan-Mu, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan mau membawa korban pujian kami di hadapan Engkau. Taruhkan roh puji-pujian di dalam setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami bersama-sama dengan pemimpin pujian, bersama dengan pemain musik, Tuhan, kami boleh menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan boleh keluar dari dasar hati, boleh keluar dari pengalaman hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat, Engkau menjamah setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan dilawat lewat persekutuan pribadi dengan tubuh dan darah Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan doa ini. Semua kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh berkata bersama-sama, amin. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kabar baik ya saudara ya. Boleh dong kita salam ke kanan dan kiri kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus sungguh baik. Puji Tuhan. Kita percaya saudara, masing-masing dari kita hari ini hadir di sini untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus ya saudara ya. Mari kita masuk. Saya minta tepuk tangannya saudara ya. Kita memuliakan nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita saudara. Kita beritakan namanya Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan ya saudara. Sebelum kita masuk ke satu buah firman, sebelum pujian saudara, saya minta anak sekolah minggu untuk maju ya saudara. Iya sama Iya. Kita lipat tangan, kita berdoa Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang Tuhan hantarkan melalui orang tua berkumpul di tempat ini di rumah Tuhan. Dan sebentar kami berpisah karena mereka mendengarkan berita akan firman Tuhan yang lebih enak, lebih siap untuk didengar oleh anak-anak kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang mendampingi, orang tua yang mendampingi, juga diberkati melalui firman Tuhan. Anak-anak belajar, menerima, membaca, berkreasi lewat tangannya, tapi mereka menyimpan akan firman Tuhan. Dan Engkau yang memberkati apa yang dipersiapkan, apa yang dibicarakan, dan mereka memiliki Tuhan dari sejak kecil. Terima kasih Tuhan. Kau berkati sekali lagi anak-anak ini dan guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, berapa banyak dari saudara sini percaya saudara bahwa kita ada di sini itu semua karena pernyataan Tuhan saudara. Amin. Amin. Kita mau masuk satu pujian firman saudara. Kita mau satukan hati kami. Kita mau satukan hati kita saudara. Biarkan lagu pujian ini saudara bisa menjadi rema bagi masing-masing dari saudara. Bahwa pernyataan Tuhan itu luar biasa bagi hidup kita saudara. Tidak pernah habis. Selalu indah pada waktunya saudara. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama saudara. Penyertaan Tuhan segalanya bagiku. Amin. Hadirmu di hidupku terutama bagiku.
Kita mengatakan penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Harimu Tangan sama-sama. Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada engkau. Kita percaya saudara bahwa karena anugerahnya kita bisa ada di sini saudara. Katakan anugerahnya. Anugerahmu
satu dalam kebaikan, satu dalam rahmat, dan satu dalam pengharapan kepada Tuhan. Bukan sebuah kebetulan jika kami ada pada kesempatan pagi hari ini. Ini semua sekali lagi hanya karena anugerah-Mu. Bapa, kami rindu oleh karena anugerah-Mu. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami, talenta kami, hidup kami, kemampuan kami, dan semua yang kami punya boleh menjadi bagian yang terbaik, yang terindah bagi nama-Mu. Karena itu, biarlah Engkau berkenan dengan setiap pujian pengagungan kami menjadi persembahan yang indah, yang harum, serta menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara masing-masing kepada kami, dan setiap kami boleh meresponi. Bahkan kami boleh melakukan apa yang jadi perintah serta ketetapan firman Tuhan. Dipuji, ditinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Siapkan hati kami, siapkan hati dan pendengaran kami, agar benih firman Tuhan tumbuh di tanah yang subur di hati masing-masing. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini menjadi kesempatan di minggu keempat kita boleh mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata melimpah dalam setiap kehidupan kita. Tanpa terasa bulan Februari hampir berakhir. Baru kemarin kita merayakan Natal, baru kemarin kita merayakan hari ulang tahun gereja, tapi ternyata hari ini sudah memasuki akhir Februari. Artinya tidak lama lagi kita mempersiapkan Natal, ulang tahun, dan selanjutnya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar sebagaimana kita sudah perhatikan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan hari ini minggu keempat. Dengan satu kesimpulan tema, satu untuk semua, semua untuk satu. Di dalam tradisi yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47, bagaimana jemaat mula-mula memberikan teladan yang luar biasa. Mereka beribadah, mereka berkumpul, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka memecahkan roti, saling berdoa. Apa yang menjadi milik sendiri menjadi milik bersama. Kepunyaan pribadi menjadi kepunyaan bersama. Teladan itu tidak hanya berhenti pada peristiwa Pentakosta, tapi sampai hari ini, dan firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini, satu untuk semua, semua untuk satu. Kisah Para Rasul berkaitan dalam konteks perjanjian baru, dan pagi hari ini kita belajar dalam konteks perjanjian lama, Nehemia pasal 2. Begini firman Tuhan. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada izin, kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang telah habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku
ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, kamu telah melihat kemalangan yang telah kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit. Perhatikan kalimat ini. Aku menjawab, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Puji nama Tuhan. Dari kalimat yang terakhir memberikan satu statement. Kataku kepada mereka, kepada orang-orang yang berusaha mencerca, kepada orang-orang yang mengolok, kepada orang-orang yang menghina. Mungkin mereka punya suara yang besar, tapi tidak punya komunitas yang besar. Sekalipun mereka berani berkata, apa yang kamu lakukan ini, apa yang kamu kerjakan ini, apa yang kamu perbuat ini, tidak mungkin berhasil. Tetapi Nehemia berkata, kami siap untuk membangun. Kami siap untuk membangun. Bapak Ibu saya yang terkasih, dari pernyataan yang disampaikan oleh Nehemia, maka kita tahu, kita pahami bahwa ini bukan kalimat main-main, bukan perkataan sederhana, bukan kalimat biasa. Kalimat yang keluar dari seorang yang keluar dari buangan. Siapa Nehemia itu? Siapa Nehemia itu? Seorang Yahudi yang lahir pada masa pembuangan di Persia. Disebut orang buangan. Bukan kelompok orang penting. Bukan kelompok orang nomor satu. Bukan termasuk ring satu. Bukan termasuk orang penting di dalam komunitas para raja, komunitas tokoh-tokoh masyarakat. Bukan. Seorang Yahudi, orang buangan yang lahir di masa pembuangan. Artinya kalau bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, orang tuamu, mak ocomu, orang buangan, kamu termasuk orang buangan. Dan kamu tidak ada harganya sama sekali. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Nehemia, seorang yang luar biasa. Sekalipun dia seorang buangan, tetapi dia mendapatkan prioritas yang luar biasa. Siapa Nehemia? Orang buangan yang diangkat oleh Tuhan menjadi seorang juru minuman raja. Kalau mungkin sekarang disebut bartender, orang yang meracik, orang yang meramu, orang yang mencicipi minuman raja. Gampang saja. Pengen raja mati, kasih ramuan di dalam minuman tersebut. Pengen raja habis, pengen raja wafat, pengen raja mangkat, siapin ramuan khusus dalam minuman tersebut. Tidak ada yang tahu. Jadi begini istilahnya. Kalau Nehemia bisa dipercaya untuk menjadi juru minuman raja, sebelum raja mati, artinya Nehemia harus mati dulu. Ya, karena Nehemia harus mencicipi minuman tersebut. Dia tidak main-main. Posisi sebagai seorang buangan, orang yang tidak termasuk bagian penting,
orang termasuk kaum marginal, kaum pinggiran. Tetapi ketika diangkat Tuhan menjadi orang penting dalam kerajaan Persia di masa pemerintahan Raja Artasasta, juru minuman adalah orang yang penting, yang berharga di pemandangan raja. Ketika Nehemia menjadi seorang juru minuman raja, maka dia berusaha, dia berupaya untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan. Posisinya di dalam kerajaan, dia dapatkan kenyamanan. Keberadaannya di dalam kerajaan Persia menjadi satu tempat yang strategis untuk dia berkata, aku dulu sebagai orang buangan, keturunan orang buangan orang-orang Yahudi. Tetapi kali ini aku masuk dan aku duduk dalam jajaran orang-orang penting di kerajaan. Cukup sudah. Tidak perlu aku harus memikirkan orang-orang yang di bawah. Urusan mereka, resiko mereka sendiri. Kenapa mereka nggak dapat untung? Kenapa mereka nggak dapat hoki? Bukan itu yang dia lakukan. Keberadaannya sebagai juru minuman raja, dia masih ingat bahwa masih banyak keluarganya, familinya, sanak saudaranya, masyarakat di sekitar, komunitasnya, orang-orang Yahudi yang hidup di dalam sebuah tekanan berat. Krisis yang terjadi begini. Ketika satu tembok kota itu runtuh atau hancur, maka tidak ada keamanan dalam kota tersebut. Yang kedua, ketika sebuah tembok kota runtuh, maka perekonomian juga rusak. Ketiga, ketika tembok sebuah kota itu tidak bisa diharapkan lagi, jangan berharap kota tersebut menjadi kota yang bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa melihat bahwa ini loh kota kami yang bisa dibanggakan. Tidak ada. Reruntuhan tembok Yerusalem, kota Yerusalem, menjadi satu cerminan. Yerusalem sudah runtuh, Yerusalem sudah hancur. Yang dikatakan orang, oh Yerusalem, kota mulia, tidak ada lagi. Kalau kita berkata, ku ingin, hatiku rindu ke sana, tidak ada artinya. Kenapa? Karena kota dan tembok Yerusalem sudah hancur, sudah runtuh. Amsal berkata, seseorang yang tidak mampu menguasai dirinya bagaikan tembok kota yang sudah runtuh. Pengendalian hidupnya, pengendalian dirinya sudah tidak ada. Ketika kota Yerusalem dan tembok-temboknya ada dalam reruntuhan, maka yang menjadi pikiran dari Nehemia adalah, aku diangkat Tuhan dari orang buangan. Aku dipilih Tuhan dari bagian orang-orang yang terbuang di Persia. Dan aku mengingat bangsaku, saudaraku, keluargaku ada dalam pergumulan dan masalah besar. Dan pemikiran yang strategis yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia menggunakan sarana dan fasilitas kerajaan untuk turun ke bawah, untuk melihat kondisi yang terjadi. Perjalanannya demikian. Bukan sebuah perjalanan yang pendek, bukan sebuah perjalanan yang sederhana, tapi perjalanan yang cukup panjang. Dia dari kerajaan Persia, lalu ke timur, ke barat laut. Dia terus turun menyusuri. Ini karena menggunakan fasilitas kerajaan. Kalau tidak menggunakan fasilitas kerajaan, tentu akan berkelok-kelok, akan memutar lagi. Kenapa saya tidak munculkan petanya? Karena ini pengecualian. Karena Nehemia menggunakan fasilitas kerajaan. Nah, di dalam perjalanan yang dilakukan oleh Nehemia, saya membuat estimasi perjalanan begini. Dengan menggunakan kafilah atau menggunakan kendaraan onta atau keledai, perjalanan yang ditempuh, perjalanan darat,
memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Jadi kalau belum hamil sampai kepada hamil trimester pertama, itu perjalanan yang dialami oleh Nehemia. 2 sampai 3 bulan perjalanan untuk mencapai dari kerajaan Persia sampai kepada Yerusalem yang rencananya ingin membangun tembok Yerusalem. Lah perjalanan 1 hari saja sudah membosankan. Ini 2 sampai 3 bulan. Kecepatan rata-rata unta atau kafilah pada masa itu sekitar 20 sampai 25 km per jam. Naik apa ya Pak? Kendaraan listrik nggak mungkin. Kendaraan bensin solar nggak bisa. Ini onta. Bapak Ibu yang sudah pernah naik onta bisa merasakan. Yang belum nanti kita sama-sama naik onta ya. Di mana ya? Saya naik onta itu berangkat jam setengah 12 malam, lalu nyampe di atas pada waktu Musa terima kitab, gulungan kitab 2 loh batu. Itu perjalanan dari start pertama sampai tengah naik onta itu 1 jam lebih. Lalu dari pertengahan sampai ke sana jalan kaki karena ontanya nggak naik lagi itu 2 jam. Karena tidak ada seperti tingkat-tingkatan lantai begitu, tapi batu-batu ya, sambil pegang senter sama tongkat. Saya memperhatikan ketika baru pertama kali naik onta itu kan posisinya tinggi. Ketika dia jongkok lalu dia menundukkan kepalanya, itu sangat ngeri. Jadi kita naiknya itu dari bagian atas kepala, baru kita merosot ke bagian bawah. Tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang senter, dan senter tidak boleh dinyalakan. Ketika senter dinyalakan, maka dia silo, maka dia bisa loncat ke sana kemari. Dia hanya menggunakan insting penciuman. Jadi dalam posisi gelap, yang di belakang saya itu anaknya Koksio ngomong gini, jangan tidur ya Om, hati-hati. Tenangnya itu aja saya sambil merinding gitu, maksudnya tenang dalam posisi dingin. Itu kecepatannya sangat terbatas, 20 sampai 25 km per jam, tergantung kondisi dan medan dan cuaca yang ada. Dari kerajaan Persia, dari Susan, dia turun ke Efrata, terus masuk ke Mesopotamia. Dan di Mesopotamia itu ada wilayah yang namanya Damaskus, terus lanjut sampai barat daya, terus sampai ke Yerusalem. Dan pada saat Nehemia turun dari kerajaan Persia sampai ke Yerusalem, itu bukan tidak membawa apa-apa. Dia membawa perlengkapan dan peralatan untuk persiapan membangun. Karena dia sudah punya ancang-ancang, aku turun ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Lebih parah lagi, artinya ada perlengkapan dan peralatan yang dibawa. Sebegitunya perjuangan dan pergumulan seorang Nehemia yang mengingat bahwa Yerusalem yang di dalam kebenaran firman Tuhan, kota mulia, kota yang indah, kota yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan sekarang di YouTube atau di Google, Yerusalem sekarang seperti apa? Dulunya reruntuhan, hancur, yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi Nehemia punya kepentingan untuk membangun Yerusalem. Kondisi yang ada, Bapak Ibu perhatikan reruntuhan demikian. Apa yang bisa dibayangkan? Apa yang bisa diandalkan kalau tembok kota Yerusalem sudah runtuh demikian? Kondisi fisik tembok yang sudah hancur. Mentalitas rakyat lemah otomatis. Mengapa? Karena tidak mendapatkan perlindungan yang aman. Ancaman dan ejekan dari musuh-musuh yang berkata, ini kota seperti apa? Kata firman Tuhan, Yerusalem kota mulia, tidak ada artinya. Dan yang terjadi adalah sebuah olokan, ejekan, fitnahan, tantangan spiritual dan pengaruh negatif. Ketika mereka atau musuh-musuh berkata, Sanballat, Tobia dan sebagainya berkata, katanya kamu punya Tuhan Allah yang hidup.
punya Tuhan Allah yang hebat, punya Allah El Shaddai, Allah El Roy, Yehova sama. Katanya kamu punya Allah yang luar biasa. Mana Allahmu, mana Tuhanmu? Secara rohani itu terus ditekan. Gak ada pengharapan. Ini kondisi orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Yerusalem. Bisa dibayangkan? Ketika matahari terbit, bukan sebuah harapan, janjimu seperti fajar pagi hari, bukan. Tapi apalagi ya? Ejekan apalagi, olokan apalagi, hinaan apalagi yang kita terima, apa yang kita rasakan. Lalu Yeremia punya trik dan strategi yang dia lakukan. Yang pertama, dia mengadakan inspeksi. Pada malam hari, selama 3 hari ada di sana, di malam hari dia turun, dia memperhatikan puing-puing tembok Yerusalem yang runtuh. Setelah dia memperhatikan, dia melihat, dia menilai kerusakan-kerusakan yang ada, paginya dia mengajak para pemimpin Yahudi. Teman, kawan, sobat, sahabat, sohib, besti dan sebagainya. Ayo, kita kerja, kita bangun. Nah, ada insinyur yang ada pada saat itu. Mereka bersama-sama membangun konsep, membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem yang hancur, yang runtuh, yang tinggal puing-puingnya. Meskipun ada ejekan, ada olokan dan hinaan dari para musuh, yang dilakukan Nehemia tetap semangat, tetap tegar, tetap memiliki semangat baja untuk membangun komitmennya. 2 bulan sampai 3 bulan perjalanan dari Persia sampai ke Yerusalem bukan sesuatu yang sia-sia. Ini harus menjadi sebuah langkah perjalanan yang penting, yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Maka langkah yang Nehemia lakukan adalah mengajak orang-orang yang ada sekitarnya untuk membangun. Mungkin mereka berkata, puji Tuhan, sekian tahun kita ada dalam pembuangan, sekian tahun kita ada dalam sebuah nasib yang tidak tentu arah tujuan. Kali ini datang Nehemia, teman kita sendiri, bangsa kita sendiri, tapi tahu panggilannya, tahu visi misinya, tahu tujuannya. Dari lahir dilahirkan, dari kecil dibesarkan, besar, punya motivasi yang baik, punya tujuan yang baik, punya martabat yang baik, punya etika yang baik, punya integritas yang baik bagi bangsanya, bagi kotanya, bagi negaranya. Hal yang luar biasa dan perlu kita teladani. Demikian mereka bekerja bersama. Nehemia menunjukkan ketekunan dan pengorbanan, meninggalkan kenyamanan Persia, meninggalkan kenyamanan dan fasilitas kerajaan Persia, karena dia tahu dia punya tugas mengemban misi rohani dan misi sosial masyarakat. Secara rohani dia punya Allah yang hidup. Secara rohani dia punya komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan secara sosial dia tahu bahwa sahabatnya, temannya, keluarganya, semua bagian dalam kota Yerusalem mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Ekonomi mereka, pekerjaan mereka, kebutuhan mereka, sosial mereka, tidak ada jaminan yang pasti. Dari sinilah Nehemia mulai bekerja. Dari sinilah Nehemia mulai berkarya. Dia mengikuti panggilan dirinya sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Dia juga ingin mengasihi sesama. Dia juga ingin memberdayakan apa yang dia punya, apa yang dia miliki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sanballat, Tobia, Gesem, musuh-musuh Israel yang mengejek dan merendahkan usaha pembangunan tembok Yerusalem. Mereka menuduh Nehemia dan rakyat itu adalah orang-orang pemberontak raja. Kamu memberontak raja, kamu akan melakukan kudeta kepada raja dengan membangun. Tidak. Justru kalau pada masa kini, membangun tembok Yerusalem adalah membangun infrastruktur. Apa yang dilakukan peninggalan dari Presiden Joko Widodo.
membangun infrastruktur setiap kota sehingga kelihatan kemakmurannya, kesejahteraannya, keadilannya merata. Dan puji Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nehemia pun berjalan dengan baik. Tema satu untuk semua, semua untuk satu. Belajar dari apa yang Nehemia lakukan. Seorang Nehemia berkorban meninggalkan posisinya di istana Persia, meninggalkan fasilitas dari Raja Artasasta demi kepentingan seluruh bangsa Israel. Ketika membangun tembok Yerusalem, bukan sekedar membangun membenahi kota Yerusalem, tetapi ketika membangun tembok Yerusalem, kota Yerusalem, maka sama artinya dengan membangun kemegahan, kekuatan di dalam wilayah Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, satu untuk semua. Nehemia seorang diri, Nehemia seorang pribadi. Kalau tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi, teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, tentu dia tidak akan bisa melaksanakan. Tembok itu sangat luas sekali dan tinggi. Dan tembok sebuah kota, saya memperhatikan dan saya melihat tembok sebuah kota itu bukan tembok batu bata, bata merah atau batako satu terus ditumpuk-tumpuk, bukan. Tapi yang namanya tembok kota adalah tembok sekitar 3 meter lebarnya tembok tersebut. Jadi dengan tujuan adanya tembok kota adalah para pasukan, orang-orang penting, para pengawal kota bisa berjalan di atasnya. Di atas tembok tersebut mengelilingi kota. Itu cara mereka mengadakan siskamling. Apa yang dikatakan Bu Karolin waktu siskamling? Ayo semua kerja, jangan yang tidur. Semua siskamling. Jalan di jalan. Ini jalan di atas tembok. Jalan di atas tembok kota. Lalu ada di masing-masing sudut ada yang namanya pengawal kota atau pengawas yang berjaga-jaga. Nah, bisa dibayangkan minimal 3 meter lebarnya tembok, lalu sekian ratus meter untuk membangun. Itu bukan waktu yang pendek. Tapi Nehemia berusaha dan ingin meyakinkan kepada orang-orang Yahudi, mari kita bangun. Nehemia seorang yang cakap dalam perencanaan dan pelaksanaan. Mengapa saya katakan cakap? Karena dia tahu Nehemia bukan seorang insinyur. Nah, sebentar lagi habis. Boleh dibantu? Baterainya masih ada. Ya. Seorang Nehemia adalah seorang yang luar biasa. Seorang Nehemia adalah maaf, ada gempa lokal. Dalam posisi on. On Pak, semua on, tapi ya, seorang Nehemia adalah seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Seorang yang punya dedikasi tinggi, seorang yang punya kapabilitas. Dia menyadari bahwa dirinya ingin untuk memulihkan kota Yerusalem. Lalu yang dia lakukan dengan kemampuannya, dengan kebisaannya itu, dia belajar untuk dia mulai lakukan. Tapi kekuatannya bukan hanya secara fisik, tapi kekuatan yang dilakukan adalah kekuatan juga secara iman, secara rohani di dalam Tuhan. Dia punya Allah yang hidup, dia punya Allah yang hebat, dia punya Allah yang berkuasa. Maka dengan keyakinannya dia berani berkata, kami siap untuk membangun. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika Nehemia berani berkata, kami siap untuk membangun, itu bukan kalimat statement yang murahan, tapi kalimat dan statement yang mempertaruhkan imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil.
Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tidak akan mundur selangkah. Terus maju sampai tuntas, sampai pembangunan tembok Yerusalem selesai dan tuntas. Sehingga ketika Sanballat, ketika Tobia, ketika Gesem berkata, "Loh, apa kamu bisa? Apa kamu sanggup? Mana mungkin?" Ternyata bisa dibuktikan lewat kerjasama secara sosial, bersama-sama dengan rakyat, dan bersama dengan Tuhan secara rohani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ada satu kesimpulan. Setiap talenta, setiap karunia yang kita punyai, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, menjadi bagian bagaimana kita bersama-sama dan masing-masing untuk saling melengkapi. Masing-masing saling melengkapi, saling mendukung, saling membantu, guna menghasilkan dampak yang besar, baik bagi Tuhan maupun bagi masyarakat. Rakyat bersatu padu untuk membangun tembok, masing-masing berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Di bulan Februari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita dipercaya Tuhan dengan talenta kita masing-masing, tidak bisa talenta yang satu dengan yang lain dibiarkan. Masing-masing bekerja, masing-masing berkarya. Semua untuk satu, satu untuk semua. Siapapun di antara kita, berapa jumlah kita yang ada, apapun talenta kita yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah Tuhan percayakan satu talenta, apakah Tuhan percayakan 2 talenta, ataukah Tuhan percayakan 5 talenta, semua masing-masing dipergunakan secara bersama. Mengapa? Karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sebagai bagian tubuh di dalam Kristus, mari kita berkolaborasi bersama. Kolaborasi di dalam pelayanan. Seseorang yang memiliki talenta bisa mengajar, yang punya bakat musik bisa menciptakan sesuatu yang baik dalam ibadah yang membuat hati kita tersentuh, menikmati hadirat Tuhan. Bisa merasakan bahwa sebenarnya di dalam ibadah itu kehadiran Tuhan nyata. Mungkin di dalam administrasi ada orang-orang yang terampil mengatur, membuat acara, menjadi stage manager, bisa menjadi PIC dalam sebuah acara, karena punya hati yang rindu, yang ingin untuk menjangkau setiap kita. Jadi orang-orang yang bisa menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Karena itu jangan dianggap remeh. Aku gak punya talenta. Tidak. Masing-masing dan setiap kita minimal punya 1 talenta. Ada yang punya 2 talenta. Ada yang punya 5 talenta. Ayo diasah. Ayo dikembangkan. Ayo dikembangkan terus. Sampai pada akhirnya kita berkata, Tuhan percayakan talenta ini untukku. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan percayakan, bukan dipendam, bukan dibiarkan. Minggu yang lalu kita belajar hal itu. Apapun, berapapun yang Tuhan percayakan, tidak ada yang biasa, tapi semua sangat istimewa. Jangan dianggap ketika Tuhan percayakan sebagai aser, hanya berkata, selamat pagi, selamat beribadah, mari silahkan masuk. Itu pelayanan yang biasa, pelayanan yang murahan. Tidak, pelayanan yang penting, pelayanan yang berharga di hadapan Tuhan. Sebagai kolektan, ketika mengedarkan kantong kolektor, jangan salah ya nyebutnya. Mari saya persilahkan yang membawa kolektor, enggak, itu namanya kolektan karena membawa kantong kolektor. Petugas kolektor atau petugas kolektan, para kolektan, artinya yang mengkolektif. Itu bukan pelayanan biasa, itu juga pelayanan yang istimewa, pelayanan yang luar biasa.
Ada orang-orang yang dipilih Tuhan, bersedia melayani Tuhan di belakang layar, di belakang tembok, ngajarin, nyiapin, begini loh koreografinya, begini loh lagunya, begini loh nyanyinya, begini loh musiknya. Nggak tampil, tapi mereka latihan bersama-sama. Itu juga bukan bagian pelayanan yang biasa, bukan talenta biasa. Itu talenta yang luar biasa. Oleh sebab itu, belajar bersama-sama, kembangkan. Yang berikutnya, selain kolaborasi, ciptakan harmonisasi dan kesatuan. Ketika kekeluargaan itu harmonis, kata firman Tuhan, bak urapan di kepala harum dan kejanggut dan jubahnya turun. Berkat itu mengalir, berkat itu mengalir dari atas sampai ke bawah. Ketika ada harmonisasi, ketika ada kesatuan di dalamnya, maka itulah yang mendatangkan berkat Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, sepakat. Ada kesatuan, ada harmonisasi, dan ada kolaborasi. Masing-masing talenta dikumpulkan bersama-sama, dipaketkan dalam satu paket, membangun kerajaan Allah. Membangun reruntuhan kerajaan Allah yang sudah mulai punah. Mengapa? Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya ada di ambang antara kehidupan, kematian, antara neraka dan surga, antara kedatangan Tuhan dan menunggu saatnya Tuhan datang. Karena itu saya mengingatkan, masa-masa akhir sudah tiba, sudah berlangsung. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Ketika pelayanan gereja dilakukan seperti Nehemia yang melibatkan banyak orang yang membangun, saya tidak pernah meremehkan sedikit pun satu pun pelayanan apapun. Semua pelayanan penting. Hanya memencet tombol, menyalakan lampu itu juga penting. Pelayanan-pelayanan kecil menjadi pelayanan yang berharga, menjadi pelayanan yang luar biasa ketika kita berani dan siap menghargainya. Seperti tadi contohnya, masa saya harus teriak-teriak? Seberapa orang yang bisa mendengarkan, seberapa panjang jemaat bisa mendengarkan suara saya tanpa ada mic? Tapi di sana ada orang-orang yang diam, tetapi tangannya bergerak, naikin volumenya, naikin high-nya, turunin low-nya dan sebagainya. Mereka bekerja di sana. Ketika saya membaca, karena tulisannya kecil dan saya perlu bantuan, lalu ada seseorang di belakang sana yang menayangkan ayat-ayat sehingga saya bisa membaca dengan baik. Dan Bapak Ibu bisa membaca dengan baik juga. Siapapun kita, apapun posisi kita, saya berharap dan saya rindu tidak ada satupun jemaat yang punya talenta lalu disimpan, lalu dipendam. Sekali waktu ketika Tuhan datang, mana talentamu om, mana talentamu tante, mana talentamu ci, mana talentamu kok, yang mana ya? Lupa. Kenapa? Karena tidak dikembangkan. Yuk, mari bersama-sama. Masih di tempat ini masih membutuhkan belajar bagaimana orang-orang yang siap belajar, layani. Jadi WL, singer, pemusik, kolektan, aser, doa syafaat ketika hari Jumat, prayer encounter. Ayo bersama-sama. Ayo, mari kita kembangkan bersama-sama. Dalam komunitas Kristen, kelompok kecil seperti give. Ayo, mari kita bangun give. Ayo ikut bersama-sama membangun komunitas give. Setiap anggota memiliki talenta bisa digunakan untuk saling melengkapi. Dalam pelayanan misi, dalam pelayanan penginjilan menjangkau banyak jiwa, ayo dibutuhkan orang-orang yang siap mendukung. Baik secara logistik, finansial maupun di dalam doa. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Meneladani apa yang dilakukan oleh Nehemia. Satu untuk semua, semua untuk satu. Ada sebuah tekad yang bulat. Sekalipun ancaman ada, sekalipun tantangan ada, tapi bagaimana kita menghadapinya? Mari kita hadapi dengan berkata, kami hamba-hambamu telah siap untuk membantu. Dengan melibatkan Tuhan, dengan menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka peran kita yang orang melihat kecil, peran kita gak ada artinya sama sekali. Tapi ketika dikumpulkan bersama-sama menjadi besar. Dan itu menjadi kunci keberhasilan bagaimana kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan.
Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 dan selanjutnya. Di sana kita boleh melihat ada hal-hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ialah kita boleh memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan-Nya, di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau melayani. Aku mau memberikan yang terbaik bagimu. Aku mau memberikan yang terindah bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberikan kepercayaan kepada kami. Talenta apapun yang kami terima, talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, kami rindu untuk mengembangkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan dengan segenap hati. Terima kasih. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Di akhir bulan Februari ini Kau mengingatkan kepada setiap kami. Kau menyadarkan kepada setiap kami semua betapa pentingnya kami menggunakan, mengembangkan, mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Kami sadar kami hanya alatmu, tetapi kami juga sadar ketika kami menjadi alat di tangan Sang Penjunan, penjunan yang luar biasa, penjunan yang hebat, penjunan yang sanggup mengangkat Nehemia, seorang buangan, menjadi seorang juru minuman raja. Seorang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi Kau mengangkat kami menjadi biji matamu. Oleh karena kasih setiamu, oleh karena anugerah, Kau melayakkan kami, Kau memperkenankan kami, Kau mengizinkan kami. Karena itu kami bangga dan kami ingin persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama kami berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati kita untuk kita boleh merasakan kembali apa yang menjadi pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia rela berkorban bagi kita. Dia rela berkorban untuk setiap kita. Sebelum kita masuk lebih dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita koreksi setiap diri kita, koreksi setiap hati kita, pikiran kita. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan? Jauhkan itu dari kehidupan kita. Mohonlah pengampunannya, dan biarlah Roh Kudus bekerja berkarya sehingga hidup kita berkenan dan boleh diberkati. Saya mengundang seluruh pelayan perjamuan untuk maju ke depan, dan mari kita akan doa bersama-sama. Bapa, kami datang sebagai pelayan-pelayan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Beserta dengan jemaat-Mu Tuhan kami, mohon Engkau sendiri yang akan menyucikan, menguduskan, supaya kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Roh Kudus, ampuni kami Tuhan dari segala kejahatan, kesalahan, bahkan Tuhan dosa-dosa yang menghalangi kami untuk bisa bersekutu dengan Engkau. Sucikan kami, kuduskan kami, istimewa kami yang melayani Tuhan, supaya kami tidak menjadi penghalang berkat Allah diturahkan dan ditumpahkan. Jadikan kami saluran yang bersih di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau juga akan mengoreksi setiap kami semua yang akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, supaya kami boleh menerima berkat dan bukan kutuk. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perjamuan kudus ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana kita mengingat korban Kristus di kayu salib, darahnya yang tercurah, tubuhnya dengan penuh luka, dengan penderitaan yang besar.
Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita adalah satu tubuh, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan, dan bukan saling menjatuhkan. Terimalah perjamuan kudus ini menjadi lambang akan perjanjian Kristus bersama-sama dengan kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang indah hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri berikanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat Tuhan yang terkasih, pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita makan roti ini, kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Pegang roti di tangan kanan, mari bersyukur untuk darah Yesus yang tertumpah di Kalvari dan membuat kita menikmati anugerah keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kita menikmati mujizat dan kesembuhan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah ini darah Kristus? Bukankah ini bilur Kristus yang sudah tertumpah bagi pengampunan dosa kita, menyucikan kita, membebaskan kita, dan memberikan mujizat kesembuhan? Terima dalam nama Yesus dan minumlah. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu yang besar boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang boleh nyata dalam setiap kehidupan kami. Lewat sakramen perjamuan kudus, kami melihat, kami merasakan, kami menikmati kebaikan Tuhan yang tiada habis-habisnya. Pengorbanan-Mu di kayu salib, korban yang sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang sebenarnya masuk di dalam penghukuman. Engkau selamatkan. Kami percaya Engkau sudah bebaskan kami. Kuasa-Mu sudah dicurahkan di tengah-tengah ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang di dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Berkat-Mu melimpah dalam rumah tangga kami. Berkat-Mu nyata dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkat-Mu menyertai dalam studi dan pelayanan kami, hingga kami menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita surgawi. Bapa dalam surga, biarlah segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu di tempat mahati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Para pelayan persembahan boleh maju ke depan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu dan terlebih kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa apa yang kami berikan ini benar-benar pemberian kami dari segenap hati kami. Kami percayakan apa yang kami berikan ini digunakan oleh gereja kami untuk perluasan kerajaan Tuhan. Memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan melalui apa yang sudah kami persiapkan ini. Berkati buat para pengurus agar benar-benar sungguh-sungguh menggunakan apa yang kami kumpulkan ini, apa yang kami berikan ini untuk memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Kau yang mencukupkan, Kau yang memelihara setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dan mengucap syukur. Amin. Tempatnya di Kota Baru, Parahyangan. Ini nih hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Biaya Rp100.000 plus makan siang untuk jemaat para dewa karena sudah disubsidi. 2. Biaya Rp200.000 plus makan siang bagi yang bukan jemaat PRC. 3. Anak dikenakan biaya normal bila tingginya sudah 80 cm. Jadi, anak yang belum 80 cm gratis. Lalu, biaya masuk ini tidak termasuk sewa ban dan loker atau tempat penyimpanan. Pembayaran paling lambat tanggal 2 Maret 2025. Untuk info pendaftaran, bisa hubungi Ibu Margaret. See you! Akan pergi ke waktu. Satu untuk semua untuk satu. Gereja ini tidak akan bisa berdiri tanpa ada
andil dari Bapak Ibu sekalian. Tadi firman Tuhan sudah jelas sekali. Kita harus membangun tubuh Tuhan tempat ini, membangun gereja Tuhan tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita akan membesarkan gereja ini. Tentunya bukan masalah kuantiti saja, tetapi kualitinya juga harus kita bangun. Terima kasih Pak Haril untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini, sangat memberkati. Kami atas nama BFC juga berdoa kiranya pelayanan Pak Haril tempat ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, memberkati dan keluarga Pak Haril juga, memberkati juga dimanapun Pak Haril boleh dapat melayani. Berterima kasih juga buat teman-teman semua tim musik WL Singer yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu sekalian sangat diberkati. Oh iya, penari juga. Saya belum. Penari, terima kasih. Teman-teman di belakang juga, thank you so much ya. Pelayan perjamuan juga, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu juga luar biasa. Kesempatan ini juga saya menghimbau Bapak Ibu sekalian yang mungkin mempunyai anak kecil, cucu atau tetangga yang belum mempunyai gereja, boleh ajak ke sini. Kita terbuka untuk semuanya. Kebetulan kita juga sudah ada sekolah minggu, dan hari ini kebetulan juga guru sekolah minggunya tidak datang karena sakit. Kita tetap berdoa buat dia. Guru sekolah minggu ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia melayani dengan hati, dengan cintanya untuk anak-anak tempat ini. Mari kita dukung terus. Dan kebetulan juga hari ini juga Ibu Kumala juga sedang tidak enak badan. Jadi hari ini banyak kebetulannya Bapak Ibu sekalian. Tanpa terasa 1 minggu lagi kita akan bersama-sama hangout ke Wahoo, bukan Yahoo, Wahoo ya. Tadi buku malah ada sedikit kepleset Yahoo, Wahoo. Jadi paling lambat minggu depan Bapak Ibu sekalian harus sudah bayar. Karena kenapa? Karena kenapa? Kita kan harus bayar ke sana gitu. Nanti kita bayar duluan, ternyata Bapak Ibu sekalian nggak datang. Waduh, bos ya waktu. Ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, tolong sekali, ini dengan sangat tolong sekali cepat-cepat bayar. Karena penanggung jawabnya saya hari. Oke. 1 minggu lagi kita hangout ke Wahoo yang di Kota Baru Parahyangan. Sorry 1 minggu lagi bayar maksudnya. Protes melulu dia. Jadi tanggal 15 kita baru pergi ya. Kayak Bapak Ibu sekalian. Oh ya, untuk untuk Senin depan Angklungger tetap libur. Ada amin? Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak ada lagi pengumuman yang perlu saya tekankan. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Saya undang untuk berdiri. Nanti Pak Haril. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Mari kita akan ikut ibadah pada pagi hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang terbaik pada pagi hari ini. Kami mengambil bagian yang terbaik, membangun komunitas bersama dengan seluruh jemaat dan bersama dengan Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali bahwa sebenarnya kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan tanpa Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang bisa karena Tuhan yang bersama dengan kami. Oleh sebab itu, kami mau belajar, kami mau memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kami.
dari apa yang kami punya, dari apa yang Tuhan percayakan, dari setiap karunia, setiap talenta, setiap bakat, dan semua yang Tuhan percayakan. Kami ingin berikan yang maksimal untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, gereja-Mu tempat ini sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, bila setiap dukungan yang terbaik dari kami boleh kami berikan untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami teringat untuk saudara kami yang tidak bisa bergabung, tidak bisa datang pada ibadah pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan. Engkau tidak pernah mengecewakan. Janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau pasti menggenapinya. Oleh sebab itu, kami percayakan saudara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menilai, Engkau yang melawat, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menghiburkan, dan Engkau memberikan semangat baru. Kepada setiap kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini, Tuhan, kami percaya. Dengan pergumulan, dengan kesulitan, dengan hal-hal dari doa dan harapan, kami tahu Engkau Allah juga turut berserta, dan Engkau pasti akan memimpin dan memberkati setiap kami. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pada pagi hari ini, jadi payah mereka tidak sia-sia. Mereka sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, dan mempersiapkan segalanya. Kami percaya Engkau menggantikannya dengan luar biasa. Terima kasih. Agenda kami untuk persiapan acara kebersamaan di Wahyu tanggal 15 Maret, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Akan berikan cuaca yang terbaik, dan kami boleh ikut bersama-sama menikmati kebersamaan, bersuka cita bersama-sama menikmati alam ciptaan Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Om dan Ibu yang menjadi panitia, juga setiap kami yang boleh mendukung di dalamnya. Tuhan, Engkau serta dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Agenda kami selama sepekan kami serahkan dan kami percayakan ke dalam tangan. Dan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan, kami tahu Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kehidupan kami. Para tamu Yesus yang menginap, Tuhan memberkati, dan mereka juga boleh diberkati lewat kehadiran kami, lewat apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, lewat nyanyian, lewat pujian pengagungan, lewat firman Tuhan, lewat doa-doa kami. Tetangga samping kiri kanan tempat di mana kami beribadah, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga hati mereka boleh menikmati kelegaan dan kelapangan. Terpuji nama Bapa, kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, jalani selama sepekan bersama dengan Tuhan. Ingat, satu untuk semua, semua untuk satu. Menjadi orang-orang yang dipersatukan, menjadi tubuh Kristus. Ada yang menjadi kepala, menjadi kaki, menjadi tangan, menjadi mata, menjadi telinga. Semua bersatu bersama-sama, satu untuk satu. Dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera di Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, meneguhkan, menghibur, menguatkan, dan memberkati hidup mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata amin. Amen.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih dan terima kasih terus. Worship leader, singer, pemain musik, teman-teman di belakang. Ya. Yuk kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo mana Vic? Ken sini kita berdoa dulu. Dadah. Dancer, thank you. Lebih lebar aja tataku. Dadah guys. Lebar itu sebagian daripada iman. Saya beriman Dadah guys. Dah matiin. Dah.